Sahabat GPIB yang terkasih, selamat malam. Semoga di malam ini semua kita berada dalam keadaan sehat untuk mengikuti night call. Sahabat GPIB yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam renungan di malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang di malam hari ini mengucap syukur karena di sepanjang hari Engkau sudah menyertai kami dalam setiap langkah dan gerak kegiatan yang kami lakukan dari pagi hingga malam ini. Urapi kami dengan Roh Kudus agar kami dapat memahami kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami baca. Di dalam Kristus firman yang hidup, kami panjatkan doa ini kepadamu. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, kita akan membaca Alkitab yang menjadi dasar renungan kita di malam hari ini, yang diambil dari Roma 13 ayat 6 dan 7 yang menyatakan, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, dan rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap warga negara pasti memiliki hak dan kewajiban, serta keduanya merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Bila ingin mendapatkan hak, berarti harus menjalankan kewajiban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan hak adalah tentang sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, dan kekuasaan yang diterima, dan dengan itu dia berbuat sesuatu karena sudah diatur di dalam ketentuan yang berlaku. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dan keharusan karena haknya sudah didapatkan. Sahabat GPIB yang terkasih, bicara tentang hak warga negara tentu merupakan sesuatu yang menyenangkan karena akan mendapatkan sesuatu yang menopang kehidupan yang layak, seperti gaji yang layak, tempat tinggal yang layak, pendidikan yang layak, pelayanan kesejahteraan kesehatan yang layak, bahkan bebas menentukan keyakinan apa atau agama yang ingin kita anut. Tetapi setelah mendapatkan haknya, setiap warga negara harus menjalankan kewajibannya, tidak bisa tidak, sesuai ketentuan yang berlaku. Dan salah satu kewajibannya dalam bacaan kita dikatakan bicara tentang pajak. Sahabat GPIB yang terkasih, dalam Injil Matius 22 ayat 15 sampai 17 diceritakan di sana orang-orang Farisi menyuruh murid-murid mereka bersama dengan orang-orang Herodian menanyakan kepada Yesus untuk menjeratnya. Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur Engkau mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus tahu maksud pertanyaan itu yang ditujukan kepadanya. Yesus mengetahui kejahatan hati mereka untuk mencobainya. Yesus meminta kepada mereka
tunjukkan mata uang dinar untuk membayar pajak yang bergambar kaisar. Dan Yesus menjawab, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jelaslah sahabat GBB yang terkasih, jawaban Yesus tegas. Dengan kata lain, bahwa sebagai warga masyarakat wajib membayar pajak kepada pemerintah atau kaisar, dan sebagai warga jemaat atau gereja wajib membawa persembahan kepada Allah. Sahabat GPB yang terkasih, atas dasar jawaban Yesus di atas, Paulus juga menegaskan kepada jemaat di Roma bahwa sebagai warga jemaat, orang percaya yang sekaligus sebagai warga masyarakat atau warga negara yang pada saat itu berada di bawah pemerintahan kerajaan Romawi, wajib membayar pajak, cukai kepada kaisar dan pemerintah, menghormati para pemimpin, karena pemerintah itu berasal dan ditetapkan oleh Allah. Dan mereka yang mengurus kepentingan masyarakat itu adalah pelayan-pelayan Allah atau hamba-hamba. Jelaslah bagi kita saat ini bahwa sebagai warga negara, warga masyarakat, kita wajib membayar pajak atau cukai, menghormati pemerintah dan para pemimpin yang ditetapkan dengan sumpah dan janji kepada Allah. Demikian juga ketika kita tinggal di tengah lingkungan di mana kita berada, ada ketetapan-ketetapan yang dibuat bersama demi kesejahteraan, demi keamanan lingkungan. Sehingga kita harus membayar misalnya uang kebersihan, keamanan, ya, untuk kepentingan bersama. Sahabat GPIB yang terkasih, kita wajib melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita di tengah-tengah kehidupan. Dimanapun kita berada, kehadiran warga jemaat di tengah masyarakat merupakan pelayanan dan kesaksian langsung sebagai orang Kristen yang harus memberikan teladan dan kontribusi yang baik untuk persatuan, keamanan, keadilan, kesejahteraan di tengah masyarakat. Bila kita tidak melaksanakan kewajiban kita di tengah masyarakat, maka kesaksian kita menjadi kabur. Bahkan mungkin kita menjadi bahan perguncingan di tengah masyarakat, bahwa kita tidak ramah dan tertutup, tidak mau bersosialisasi, tidak mau hidup bermasyarakat. Hal ini tidak boleh kita lakukan, karena kesaksian kita sebagai warga jemaat menjadi kabur dan kita tidak menjadi berkat di tengah masyarakat. Setiap warga jemaat menjadi ujung tombak yang memberikan teladan dalam berbuat baik dan menyaksikan kepatuhan, ketaatan kita kepada aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan atau undang-undang yang sudah ditetapkan untuk hidup bermasyarakat demi mewujudkan panggilan dan pengutusan kita di tengah-tengah dunia ini. Kita pun wajib mendoakan terus secara bertekun pemerintah dan para pemimpin kita agar dapat menjalankan tugasnya di dalam takut akan Tuhan dan menempatkan kepentingan masyarakat yang dipimpin di atas kepentingan mereka sendiri. Sahabat GBB yang terkasih, marilah kita memenuhi panggilan dan pengutusan kita sebagai warga masyarakat yang baik dan menjadi teladan dalam menjalankan kewajiban dan mematuhi aturan ketentuan bersama yang berlaku, serta mendoakan pemerintah dan para pemimpin kita dengan sebaik mungkin supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.
Sahabat GPIB yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh memiliki negara yang baik. Dan kami mendapatkan hak sebagai warga negara yang diatur oleh pemerintah kami yang menjalankan tugasnya. Oleh karena itu kami menyerahkan pemerintah, bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, sehingga para pemimpin kami dapat menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab untuk mensejahterakan, untuk memberikan rasa aman, untuk melakukan tindakan yang adil di tengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh masyarakat merasa diayomi, merasa dijaga oleh pemerintah kami. Kami serahkan mereka di dalam kasih dan kebaikan-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk seluruh Bapak Ibu Saudara sebagai sahabat GPIB. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Dan sekarang sebentar lagi kami akan memasuki peraduan di malam hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami, menjaga di dalam jam istirahat kami. Dan ketika kami bangun di pagi hari, tubuh, jiwa, dan roh kami sudah disegarkan. Terima kasih ya Tuhan, jadikanlah kami alat yang baik di tangan-Mu dan menjadi warga negara, masyarakat yang sungguh-sungguh dapat memberikan teladan di dalam kehidupan bermasyarakat. Inilah syukur hati kami, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, demikianlah renungan kita di malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara, dan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.